Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan salam olahraga. Uh, Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sepak bola. Oke, kenalkan dahulu, nama saya Andika Prabowo. Saya guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Oke, mungkin itu cukup perkenalan singkat dari saya. Kita langsung masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita menyaksikan dahulu sebuah video yang akan saya tampilkan untuk menjadi bahan pembahasan kita pada video kali ini. Oke, ini videonya, cek bisa. Barusan kita menyaksikan bersama-sama sebuah bentuk olahraga yang sangat populer di dunia, itu permainan sepak bola. Permainan sepak bola ini masuk dalam permainan bola besar yang akan kita pelajari sama-sama di. Oke, sebelum itu saya akan mencoba menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada video ini. Yang pertama, melalui pembelajaran ini peserta didik dapat memahami dasar-dasar sepak bola yang termasuk dalam permainan bola besar. Kemudian, melalui pelajaran ini pula dapat menarik minat berolahraga peserta didik, terutama pada cabang olahraga sepak bola. Oke, dari tujuan pembelajaran tersebut, maka kita akan mulai masuk ke materi inti, yang mana sebelum kita mengetahui apa saja tentang sepak bola, kita harus tahu dahulu dari mana asal dan muasal sejarah sepak bola itu sendiri. Oke. Ya. Sejarah sepak bola dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama sejarah secara internasional, kemudian sejarah secara Indonesia atau secara lokal. Yang mana secara internasional sepak bola itu berasal dari negara Inggris pada tahun 1836, tepatnya di tanggal 26 Oktober, berdirilah sebuah organisasi sepak bola yang bernama Football Association atau yang sering disingkat FIBA. Namun pada tahun 1904 dunia mulai membentuk asosiasi sepak bolanya dengan serius, sehingga terciptalah sebuah federasi sepak bola yang mana masih berlaku hingga sekarang, yaitu Federation International de Football Association atau sering kita sebut FIFA, bertepatan pada tanggal 21 Mei tahun 1904, yang diketuai oleh Guerin. Oke, selanjutnya sepak bola masuk ke Indonesia juga bukan tanpa alasan. Bangsa Indonesia mengenal permainan sepak bola dari bangsa Belanda. Pada tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta, maka terbentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang sering kita kenal dengan PSSI, yang diketuai oleh Mr. Suratin Sosro Sugondo, yang dikenal juga sebagai Bapak Pelopor Sepak Bola Indonesia. Dan hingga saat ini, nama beliau diabadikan menjadi sebuah liga atau sebuah kompetisi yang mana mempertandingkan pertandingan sepak bola antara usia 18 tahun, 17 tahun hingga usia 13 tahun atau sering kita sebut Suratin Cup. Kemudian dari video tadi kita sudah dapat melihat beberapa gerakan-gerakan indah yang dilakukan oleh beberapa pemain-pemain internasional yang profesional. Namun sebelum itu, ini kita akan mengkaji atau membahas tentang apa sih teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Secara harfiah, teknik sepak bola itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerakan teknik tanpa bola dan gerakan menggunakan bola. Nah, maka dalam teknik-teknik dasar sepak bola ini, saya membagi menjadi 4 bagian sub materi. Yang mana yang pertama teknik tanpa bola atau teknik badan,
yaitu teknik cara penguasaan seorang pemain untuk menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Artinya, teknik tanpa bola ini adalah kemampuan gerak seseorang dalam permainan sepak bola tanpa memegang bola atau tanpa menguasai bola itu sendiri, sehingga dia dapat melakukan berbagai gerakan-gerakan yang sudah kita lihat bersama-sama dalam video tadi. Kemudian, dalam teknik menggunakan bola itu ada teknik menendang bola atau passing. Oke. Nah, teknik menendang ini adalah faktor yang paling penting dalam permainan sepak bola. Yang mana teknik menendang bola ini apabila digunakan untuk mengumpan kepada kawan, maka menjadi passing. Kemudian apabila dilakukan secara keras dan mengarah ke arah gawang, maka dia menjadi shooting. Oke. Nah, pada harfiahnya, teknik menendang bola atau passing itu terbagi menjadi 4, yaitu teknik menendang bola dengan menggunakan 4 bagian kaki yang berbeda. Jika kita analogikan sederhana, bagian kaki itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu kaki bagian dalam atau mata kaki bagian dalam yang lebih dekat dengan kaki sebelah kiri ataupun kaki sebelah kanan. Kemudian bagian punggung kaki atau yang satu garis lurus dengan tulang kering atau tibia. Kemudian teknik menendang dengan punggung kaki bagian dalam, lebih maju sedikit arah ke jempol kaki. Kemudian teknik menendang bola dengan punggung kaki bagian luar. Seorang yang ingin bermain sepak bola juga harus tahu bagaimana cara menahan bola atau controlling. Nah, controlling ini bisa dilakukan oleh seluruh bagian tubuh kecuali tangan, karena sesuai peraturannya bagian tangan tidak diperbolehkan menyentuh bola. Nah, cara teorinya, mengontrol bola adalah upaya untuk menguasai bola sebelum bola dihentikan oleh kaki. Oke, jadi ada gerakan ikutan yang harus dilakukan seseorang dalam bermain sepak bola agar bola itu tidak jauh dari pengawasannya. Nah, bagian-bagian tubuh yang dapat digunakan untuk mengontrol bola adalah dengan cara menggunakan telapak kaki, kedua menggunakan punggung kaki, ketiga menggunakan dada, selanjutnya menggunakan paha, kemudian menggunakan perut, dan juga menggunakan kepala. Ada satu lagi teknik dasar dalam sepak bola yang wajib juga dimiliki oleh seorang pemain ataupun orang yang ingin bermain sepak bola, yaitu teknik menggiring bola atau dribbling. Nah, secara logikanya, menggiring bola adalah suatu gerakan membawa bola dengan menggunakan kaki untuk menuju daerah pertahanan lawan ataupun pertahanan sendiri dan untuk mengelak dari penjagaan lawan. Ada beberapa cara menggiring bola, itu tergantung pada bagian kaki mana yang ingin digunakan. Jadi kita selanjutnya itu tentang peraturan permainan sepak bola. Secara garis besar, peraturan permainan sepak bola itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama jumlah dan perlengkapan pemain, kemudian durasi pertandingan, selanjutnya lapangan permainan dan bola atau sarana dan prasarana. Yang pertama, jumlah perlengkapan dan pemain. Pertandingan sepak bola dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing terdiri atas 11 pemain atau 22 orang pemain di lapangan dengan 2 tim yang berbeda. Pergantian pemain maksimal dilakukan oleh 3 orang dari satu pertandingan. Namun, dalam pertandingan lain, pergantian dapat dilakukan sampai 5 orang bahkan 7 orang sesuai kesepakatan technical meeting ataupun kesepakatan dua belah pihak. Pemain dapat bertukar posisi dengan penjaga gawang asalkan dapat persetujuan wasit sewaktu pertandingan sedang berhenti atau bola mati. Setiap regu dipimpin oleh 1 orang kapten. Oke, selanjutnya durasi pertandingan. Durasi pertandingan. Pertandingan sepak bola pada umumnya berlangsung 2 kali 45 menit, diselingi oleh waktu istirahat selama 15 menit. Durasi pertandingan tidak dihitung dalam kasus pergantian pemain cedera, dan harus dibawa keluar lapangan dan kasus-kasus lainnya. Selanjutnya, lapangan permainan dan bola. Ya, seperti kita tahu bersama-sama, lapangan permainan bola berbentuk persegi panjang. Jadi dia bukan persegi ya, tapi persegi panjang. Jadi jika persegi panjang, maka dia ada panjang dan ada lebar. Nah, secara internasional, panjang minimal untuk lapangan sepak bola itu 100 meter. Sedangkan panjang maksimalnya 120 meter. Sedangkan lebar minimal untuk lapangan internasional
itu 64 meter dan maksimalnya 75 meter. Tapi untuk lapangan yang dapat digunakan di standar nasional ataupun lapangan-lapangan yang tidak menyelenggarakan pertandingan internasional, maka itu memiliki persyaratan yang mana minimal panjang lapangannya itu 90 meter dan maksimalnya masih tetap 120 meter. Sedangkan lebarnya itu minimal 45 meter dan maksimalnya 90 meter. Ada pula lebar daerah kiper atau sering kita sebut wilayah kotak penalti, itu lebarnya 16,5 meter dan panjangnya 40,32 meter. Sedangkan tinggi gawang yang tempat kita mencetak gol itu adalah 2,44 meter dan lebar gawang itu 7,32 meter. Dan jarak titik penalti atau yang sering kita sebut titik 12 pas itu sebenarnya bukan 12 meter tapi 11 meter. Karena dianalogikan 1 meternya itu menggunakan langkah, 1 meter kurang, maka orang sering menyebutnya titik 12 meter, 12 langkah. Oke, selanjutnya setelah kita bahas tentang lapangan, permainan bola tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bola. Bola itu adalah sebuah bahan yang terbuat dari kulit, akan sekarang menggunakan sintetis yang berbentuk bulat, yang berdiameter 70 cm atau garis tengahnya itu 35 atau jari-jarinya 35 cm dan minimal 68 cm. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan ukuran 5. Nah, bola yang menurut internasional dia memiliki berat 450 gram dan tidak kurang dari 410 gram pada saat pertandingan dimulai. Dan bola sendiri memiliki tekanan udara yang harus diukur atau harus sesuai peraturan yang telah diregulasikan, yaitu 0,6 sampai dengan 1,1 atpm atau atmosfer bola itu sendiri. Oke. Ya. Jadi itulah materi singkat tentang sepak bola dalam pembelajaran bola besar. Untuk coba membuat sebuah tugas yang harus dikumpulkan oleh anak-anakku sekalian, silakan kirimkan sebuah video bagaimana cara Anda melakukan passing dan dribbling sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam video ini. Silakan kirimkan kepada saya menggunakan akun pribadi WhatsApp Anda ataupun juga menggunakan email yang nanti akan saya sampaikan di akhir pertemuan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mahadallah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.